Oke, satu dua bisa dengar suara saya, Bapak Ibu semuanya. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Oke, segera saja kita mulai pertemuan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah alamin. Malam ini kita bisa berkumpul di sini di acara online belajar bersama LP2 MBS dengan kita malam ini di sini saya selaku host yang pertama kali akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya S.W. Anwar dari SMKN 1 Gresik, Jawa Timur. Kemudian selamat malam Bapak Guru semuanya. Kita bersama di sini. Semoga kegiatan kita malam ini bisa mendatangkan kebaikan. Malam ini hari Jumat 3 April 2020. Kita nantinya akan mendengarkan penjelasan sebuah materi yang bagus dari Ibu Dr. Anda Siti Aisyah, Magister Pendidikan. Beliau adalah guru IPS dari SMPN 2 Teluk Jambe Barat, Kerawang, Jawa Barat. Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan menjelaskan secara seksama penjelasannya. Sebelum kita mulai sama-sama, mari kita baca bismillah dulu ya. Semoga lancar sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Bapak Ibu yang non-Islam, saya harapkan juga sama bisa menjalankan rutinitas kita ini dengan baik sampai selesai. Dan semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu, ada beberapa aturan main yang akan kita laksanakan selama acara berlangsung dengan Ibu Siti Aisyah malam ini yang akan mengetengahkan satu materi yang sangat menarik, yaitu tentang Edmodo ya. Nanti selama pelaksanaan ada yang ingin saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu yang satu mohon mematikan mic ya. Selama penjelasan berlangsung. Dan ketika pada segmen tanya jawab nanti juga sama, yang Bapak Ibu yang berkenan mau bertanya bisa menyalakan mic atau mengacungkan tangan supaya tertib. Oke. Sebelum acara, waktu dan tempat saya persilakan pada Ibu Siti Aisyah. Saya berterima kasih pada tim panitia, yaitu Pak Aryadi, Pak Sofif, Ibu Mikeket, Bu Ratna Mardining Tias, dan Bu Umi Tira Lestari yang banyak berperan membantu kegiatan tiap hari Jumat seperti malam ini. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal yang baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu, nanti Bu Aisyah akan menjelaskan tentang Edmodo ya. Apa itu Edmodo? Bagaimana Edmodo? Nah, coba nanti kita dengarkan dengan seksama dan kita catat hal yang mungkin kita kurang mengerti. Kemudian kita bahas sama-sama
dengan atau kepada Ibu Dr. Anda Siti Aisyah, Magister Pendidikan, supaya kita bisa mempraktekkan, bisa menguasainya pada anak didik kita. Oke. Bu Siti Aisyah. Ya, siap. Ya, mohon maaf. Bisa dimulai Bu Siti Aisyah? Oke, ya. Sudah? Oke. Saya mohon maaf karena banyak sekali hambatan tadi dari saya. Kepada Bu Siti Aisyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia semua yang telah bersusah payah menyiapkan acara ini dan mengundang saya untuk tampil pada kegiatan ini. Terima kasih kepada host yang sudah mengizinkan saya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang belajar dengan Edmodo. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semuanya se-Indonesia yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Saya cek sound, gimana semuanya? Suara? Jelas, Bu. Sangat jelas. Sangat jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu sudah mengenal namanya Edmodo dan LMS lainnya, Learning Management System. Edmodo ini salah satu LMS, Learning Management System. Bagaimana kita melakukan pengaturan dalam pembelajaran jarak jauh. Berguna sekali Edmodo ini bagi kita, apalagi dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu tentunya terkendala untuk harus ketemu sama murid, bercengkerama dengan murid, kemudian menjelaskan kepada murid-murid. Oleh sebab itu, salah satu jalan keluarnya adalah dengan menggunakan Edmodo. Tapi walaupun nanti kalau sudah selesai acara kita ini, misalnya kondisi kita ini seperti ini, sudah selesai pun Edmodo tetap berjalan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal juga LMS lain seperti Schoology, kemudian Google Classroom, terus kalau yang dimiliki pemerintah yaitu Plasmaya. Nah itu semuanya sama sebenarnya, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Untuk Edmodo ini kelebihannya adalah layaknya kayak Facebook, Bapak Ibu. Jadi kayaknya kalau Ibu lihat Edmodo warna-warni seperti gambar saya ini, warna-warni Edmodo itu. Oleh sebab itu menyenangkan sekali pemandangannya. Kemudian lagi untuk Edmodo itu punya file yang lengkap di dalamnya. Ada PDF bisa, PPT bisa masuk, SWF juga bisa masuk. Jadi kalau Bapak Ibu nge-share apa saja di dalam Edmodo ini bisa masuk. Jadi tidak terikat hanya PDF atau PNG gitu ya. Kemudian lagi yang jelas Edmodo tidak menggunakan memori. Jadi sekarang ini kadang-kadang kita kalau lihat kita pakai memori, pasti bingung kita. Aduh, habis memori kita, berat laptop kita. Nah, Edmodo tidak dan semuanya tersimpan di dua tempat. Kalau kita memakai akun nanti kalau kita memakai akun Microsoft, maka dia akan lewat Microsoft. Tapi kalau berarti OneDrive. Sedangkan kalau kita memakai akun Google, maka dia akan tersimpan dalam Google Drive. Jadi gitu. Selain itu kita bisa ngambil manfaat dari Edmodo. Antara lain adalah Edmodo itu bisa untuk bahan ajar. Ya, Edmodo itu untuk bahan ajar. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan semua bahan ajar ke dalam Edmodo. Nanti ada namanya library. Library itu adalah tempat Bapak Ibu menyimpan semua bahan ajar di situ dan soal-soal. Jadi tersimpan di Edmodo.
Kemudian Edmodo juga bisa untuk diskusi karena di chat. Jadi silakan berinteraksi kepada siswanya lewat Edmodo. Kemudian Edmodo juga bisa memberikan evaluasi. Jadi evaluasi Bapak Ibu tersimpan di Edmodo dan ada penilaiannya juga. Dan waktu juga tidak bisa atur. Kapan anak memulai, kapan anak berhenti belajar juga bisa dipakai Edmodo. Jadi Edmodo ini begitu lengkap. Dan satu lagi kelebihannya, Edmodo beda dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom nggak bisa berkontak dengan guru-guru di mancanegara, kalau Edmodo bisa. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan guru-guru di mancanegara, bahkan mengambil file-filenya, bahkan berliterasi dari hasil karya orang lain di mancanegara. Cuman memang ada kekurangan dari Edmodo. Bapak Ibu yang mohon maaf dalam bahasa Inggrisnya kurang, tapi jangan khawatir. Bapak Ibu bisa copy, kemudian nanti ke Google Classroom, Bapak Ibu bisa lihat, ke Google Translate, Bapak Ibu bisa lihat apa artinya. Jadi jangan patah semangat, walaupun ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, syarat menggunakan Edmodo ada 3 hal. Pertama, Bapak Ibu harus punya perangkat. Perangkatnya HP, komputer, tab, laptop, dan harus menggunakan WiFi. Ini kelemahan Edmodo, artinya tidak offline. Jadi anak kita pasti ada kesulitan di bidang pulsa, di bidang jaringan. Kalau urusan jaringannya di daerah-daerah tertentu, terkadang memang ini terkendala. Kemudian harus ada email sebenarnya, bukan Gmail saja. Email. Jadi tidak harus Gmail. Bisa Gmail, bisa Microsoft emailnya, bisa Yahoo, boleh. Yang penting email, bukan Gmail ya. Maaf, ini bukan Gmail, tetapi email. Email itu bisa produk yang lainnya. Nah, sekarang gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ini saya tidak usah bacakan. Bapak Ibu langsung saja tidak menggunakan ini, tidak menggunakan tulisan, karena kalau menggunakan tulisan, Bapak Ibu tidak tahu prakteknya seperti apa. Saya coba kita gunakan stop sharing dulu. Kita lanjut ke Oke, sekarang saya langsung lihat layar komputer saya. Kita mulai pertama kali menggunakan Edmodo. Bapak Ibu yang sudah megang HP atau megang komputer, boleh dipraktekkan sama-sama dengan saya. Pertama, Bapak Ibu harus login ke Google, ke halaman Google. Bapak Ibu cari edmodo.com, kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih mana yang ingin kita pakai, apakah akun Microsoft atau akun Google. Yang lazim kita pakai biasanya akun Google, tapi tidak masalah dengan akun Microsoft. Kita masuk dengan akun Google. Tampilan pertama yang sudah punya kelas seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya kelas, maka dia akan terbuka desktopnya atau dashboardnya. Dashboardnya akan seperti ini. Dashboardnya itu ada banyak pilihan. Yang paling atas itu ini adalah pilihan dari menu-menu utama. Ini depan berarti dashboard ini. Kemudian ini ada kelas yang akan kita buat ataupun kita join sebagai peserta. Kalau misalnya kelas LP2MBS ini punya kelas, ini bisa juga pakai Edmodo, tapi peserta dianggap sebagai siswanya. Kemudian ini temukan. Nah, ini yang berbeda dari Google Classroom. Tidak ada di Google Classroom. Layarnya belum tampil, Ibu. Oh, betul. Belum tampil ya, sebentar. Share.
Tapi di sini sudah ya. Saya stop dulu. Sudah tampil tadi. Saya ulangi. Sudah? Masih seri. Ya, sudah, oke. Oke. Saya ulangi lagi atau gimana ya? Saya ulangi lagi. Setelah masuk, kita punya menu di sini, menu utama. Menu utama itu adalah menu depan atau dashboard, atau kalau istilahnya home, di beberapa aplikasi namanya home. Ini menu depan atau dashboard. Ada kelas yang akan kita buat atau kita jadi pesertanya. Kemudian ada temukan, ini kelas ya. Nanti yang punya kelas, dia akan seperti ini. Dia punya beberapa contoh kelas yang sudah dia miliki sebagai guru. Ini kita bertindak sebagai guru ya. Jadi kalau masuk, nanti Bapak Ibu pilih teacher. Kemudian ini ada temukan. Temukan ini kelebihan dari Google, dari Edmodo, yaitu di sini banyak sekali permainan dan permainan edukasi. Kemudian nah ini tempat atau gudang bagi kita untuk mengambil file-file secara menggunakan Edmodo. Tapi kalau tidak mau dari sini juga nggak masalah. Bapak Ibu silakan ngambil lewat file komputernya. Ini file-file yang ada di sini, di perpustakaan ini, bisa ditambah dan bisa dikurangi. Ini tambah, cara menambahnya ini. Unggah file, folder baru. Nah, ini cara menambahnya. Berikutnya ada juga pesan. Pesan ini adalah tempat kita untuk chatting antara kita dengan siswa kita. Sedangkan sebagai guru, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kelas internasional atau membuat kelas baru dengan misalnya MGMP bahasa, MGMP IPS, MGMP matematika. Kita buat grup sesama guru. Jadi, lengkapnya Edmodo itu adalah sebagai guru pun kita bisa berliterat. Jadi, tidak saja kita berbagi kepada siswa, tapi kita juga dapat ilmu dari orang lain. Itu kelebihannya. Kemudian lagi, bagaimana menggunakannya? Tadi kan udah ya, mengenalkan Edmodo. Oh ya, Edmodo ini kan bahasa Inggris. Bisa nggak diganti ke dalam bahasa Indonesia? Bisa. Bapak Ibu ke bagian depan, di sini ada kata bahasa. Kalau nanti dia menggunakan bahasa Inggris berarti language gitu ya. Ini silakan diganti ke dalam bahasa Indonesia supaya memudahkan Bapak Ibu mengeksplor Edmodo ini. Seperti ini, dia ada banyak pilihan, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Karena saya sudah, maka muncul di sini bahasa. Baik, kita mulai bagaimana menambah kelas. Menambah kelas ada di sini, di kelas. Ada kata tambah. Oh, sebentar. Ini kan kalau seandainya kita menggunakan akun kita yang sudah ada. Bagaimana kalau akun kita belum gitu ya? Nah, kalau akun kita belum, ini Bapak Ibu bisa keluar. Ini saya keluar dulu. Tampilan dari yang belum memiliki akun. Layarnya, ini Bapak Ibu di sini ada kata masuk dan mendaftar. Nanti Bapak Ibu mendaftar. Kalau yang belum punya akun. Muncul tampilan seperti ini kalau yang belum punya akun. Pilih teacher account sebagai guru, student account sebagai siswa, dan parent account sebagai orang tua siswa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih teacher account. Bapak Ibu silakan pakai yang lebih mudah ini di antara kedua ini. Jangan daftar yang lain terlalu lama. Pakai yang ini saya sarankan. Oke ya. Baik, saya masuk pakai akun saya. Akun yang Bapak Ibu tampilkan di komputer Bapak Ibu mungkin bisa lebih karena bisa dipakai oleh banyak orang. Ya. Nah, ini bisa pakai Edmodo. Misalnya saya pakai nama anak saya.
Nah, seperti itu. Tapi jangan aja nanti nggak enak sama anak saya. Bentar, ini aja nih saya pakai akun saya sendiri ya. Bagaimana cara menambahkan kelas? Ada bagian tadi kan ada home atau depan, kemudian ada kelas. Nah, di situ di kelas di tampilan dashboard yang pertama ini kelas namanya nih ya. Kelas bahasa Inggrisnya mungkin nanti pakai C gitu. Nah, di sini ada tambah. Bapak Ibu silakan tambah kelas baru. Ini namanya buat kelas dan atau kalau menjadi peserta berarti gabung ke kelas orang lain. Sekarang kita sebagai guru tambahkan kelas baru. Saya buat kelas ya. Kelas IPS 9B. B. Kenapa kecil ya? IPS 9B. Kemudian ini deskripsikan kelasmu. Ini Bapak Ibu ceritakan bahwa ini apa, Edmodo ini apa. Misalnya saya akan ceritakan seperti ini. Anak-anakku ini adalah kelas dari IPS. Silakan bergabung di sini. Selamat belajar. Pilih jenjang pendidikan yang kita ajar itu di kelas mana? Apakah kelas 9? Kalau SMP berarti 7, 8, 9. Kalau SD berarti 1 sampai 6. Kalau SMA atau SMK berarti 10, 11, 12. Pilih. Misalnya saya mengajar kelas 9 tadi ya, 9. Kemudian pilih mata pelajaran kita. Kalau Bapak Ibu mata pelajarannya ada di sini, silakan tulis. Kayak saya ada di sini ilmu sosial. Ternyata ilmu sosial itu ada di SMA dan ada di SMP. Kalau di SMP ilmu sosialnya semua. Kalau di SMA ada yang ekonomi, sejarah, geografi. Nah, saya pilih semua. Ini warna. Warna itu tergantung kalau seandainya Bapak Ibu udah punya warna kuning, udah punya warna biru, silakan ganti warna yang lain. Jadi mencirikan kelas di sini dengan warna. Kalau di Google Classroom mencirikan kelas itu dengan icon gambar. Ya, beda. Saya pilih warna pink. Mana kelasnya? Sedang proses. Nah, di sini tambahkan siswa. Tambahkan siswa di sini menggunakan email. Saya tunjukkan saja caranya. Kalau ini jelajahi kelas, kalau seandainya kita sebagai kita menambahkan fitur-fitur yang lain. Nah, sekarang saya tambahkan siswa. Dengan menggunakan email, misalnya saya menggunakan email. Sebentar. Saya cari di Bapak Ibu bisa mencarinya di Google Drive atau spreadsheet yang pernah buat soal kepada siswa. Nanti soalnya itu mengganggu. Misalnya ada spreadsheet seperti ini di Google Drive. Cari di Google Drive spreadsheet yang ada emailnya, email di kelas kita. Nah, email itu masukkan ke sini. Tapi sebenarnya saran saya jangan menggunakan email karena itu kita yang kerja keras. Siswanya enggak. Sebaiknya siswanya yang bekerja keras, dia yang masuk.
Nah, di sini ada contoh atau soal gitu ya. Saya mungkin pernah buat, saya belum buat. Saya lihat di spreadsheet saya ada. Bapak Ibu ambil satu, terus masuk. Adek, ininya apa, Dek? Emailnya, Dek. Dek. Nama udah. Yumna. Emailnya apa, Dek? Yuta rifda@gmail.com. Nah, seperti ini. Kita masukkan tambah siswa. Dan ini lakukan semuanya. Bisa kalau sudah punya spreadsheet tinggal di copy saja. Nah, ini sudah ada satu siswa kita. Oke, kembali ke kelas. Sekarang kelas kita sudah punya anggota 1 orang. Nah, bagaimana yang lain caranya? Yang anggotanya ini 1 orang. Jadi, bahkan siswa tadi Rifda Yuta ya. Ini kalau kita menggunakan email. Nah, sekarang kita menggunakan yang lain selain email. Apa misalnya kode kelas. Ini ada kode kelasnya ada Edmudo nggak? Bapak Ibu yang punya Edmudo silakan coba peserta. Ini ada kode kelas UZF. Saya copy. Silakan masuk. Ini saya ganti aja namanya ya, jangan 9B. Saya buat yang baru, tapi jangan 9B, kelasnya kita. Nanti kita ada kayak seperti tugas ya. Anggap aja Bapak Ibu sebagai murid saya. Sementara ini loh, jangan diambil hati. Nah, ini ada, saya kasih WhatsApp chatting Bapak Ibu, saya chatting di sini kepada semua orang. Oke. Kenapa? Tidak usah. Kepada itu sebentar. Pak host, bisa lihat saya punya nggak ini? Host, maaf. Iya, tampil Bu, tampil ya. Ya, oke. Nah, itu. Kemudian juga kita bisa tambahkan buku atau buku ya. Buku. Misalnya saya tambahkan buku untuk materi kelas kita. Itu ambil dari perangkat kita. Saya ambil dari perangkat saya. Nah, ini tampilan pertama. Apalagi yang bisa kita isi dari tampilan kita ini? Misalnya kita bisa mengisi postingan. Postingan misalnya kita mengisi materi, mulai diskusi berbagi materi. Saya tambah materi saya di sini. Buku siswa kelas
9. Buku siswa IPS kelas 9. Saya ambil filenya dari mana? Dari sini. Dari berkas saya. Atau dari perpustakaan yang tadi saya simpan. Jadi sebelumnya saya simpan dulu di perpustakaan. Dari sini. Nah, seperti ini kalau seandainya kita punya simpanannya. Kalau enggak, bagaimana? Silakan ambil dari file kita. Nah, ini contoh aja ya. Saya punya PDF ini saya masukkan ke dalam lampiran saya. Nah, ini sudah masuk. Atau mau ditambah lewat file kita dari perangkat kita, boleh. Dari sini, dari D, saya punya file, apa saja Bapak Ibu siapkan dulu kalau untuk siswanya. Ini saya punya template, PPT, saya berikan juga kepada siswa. Jadi ini adalah file-file kita yang kita berikan kepada siswa untuk materi. Selanjutnya apa? Poskan. Bapak, ada yang sudah masuk, Pak? Masuk anggota saya. Nah, ini adalah hasil post kita. Kemudian apalagi yang bisa kita tambahkan dari postingan kita? Postingan soal. Caranya sama seperti tadi. Kita ambil ini soal ulangan harian. Kemudian kita tambahkan lagi filenya dari mana? Bisa dari perpustakaan. Bisa dari perpustakaan, misalnya MyQuiz, atau dari mana saja. Ini ada soal, saya masukkan soal di sini. Saya masukkan soal ini ke lampiran ke pos saya. Ingat, perpustakaan itu adalah file-file yang kita simpan. Bisa lewat OneDrive, berarti tadi kalau kita menggunakan OneDrive akan masuk sendirinya. Atau bisa, OneDrive itu berarti milik Microsoft ya. Atau kita bisa menggunakan Google Drive yang tersimpan dalam akun kita, yaitu akun Google. Jadi kalau OneDrive itu milik Microsoft, kalau Google Drive itu milik Google. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita postkan. Nah, inilah guna kita untuk mengekspor siswa kita. Apalagi yang ada di Edmodo? Edmodo itu bisa kita menemukan sesuatu. Kita temukan saja di sini. Setiap hari ada laporannya. Misalnya ini Firework, Jumpstart Academy. Ini adalah game-game yang game-game edukasi. Jadi siswa kita juga bisa melihat ini. Ada aplikasi juga. Silakan menggunakan ini sebagai permainan. Juga ada literate yang lainnya seperti ini, distance learning. Kita bisa berliterate kepada siswa kita, bersama siswa kita seperti ini. Isinya adalah berbagai literasi yang bisa kita ambil dari Edmodo. Edmodo ini cantik warnanya ya, nggak seperti Google Classroom agak kaku. Tapi memang Google Classroom lebih dikenal di Indonesia karena orang Indonesia lebih senang memakai buatan Google. Padahal ini sama aja, ini gratis juga. Ini gratis, sama dengan Google Classroom. Sebenarnya kalau untuk anak-anak yang menengah ke bawah, ini cocok nih, karena pemandangannya lebih cantik. Tapi kalau untuk ini ya, kalau saya analisa, Google Classroom siapa aja bisa pakainya. Kalau Edmodo lebih cocok untuk menengah ke bawah. Kalau psikologi itu saya pikir ya lebih cocok untuk menengah ke atas. Psikologi lebih lengkap, banyak lagi fitur-fitur lain untuk belajar. Nah, tapi ini Edmodo itu lebih menarik. Tampilannya lebih asik. Gitu ya. Terus juga ada perpustakaan yang tadi saya bilang simpan semua materi kita
di sini tugas-tugas kita. Nah, nanti bisa tinggal ambil dari sini. Jadi kita sudah kita kondisikan dari awal. Oh, ini untuk Edmodo apa aja yang harus kita simpan. Misalnya materi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian kuis apa aja yang kita simpan. Kita buat folder kelas 7, folder kelas 8, kelas 9. Ini nanti kita bisa buat folder-folder. Dengan cara seperti ini, menambah. Misalnya kita mau buat folder baru, seperti ini. Nanti kelasnya adalah kelas 7. Select subject adalah seperti tadi. Tambahkan folder. Ya akan ada di sini. Ntar kelas 8 kita buat lagi seperti itu. Buat lagi. Gitu ya. Bapak Ibu gunakan ini untuk mengkondisikan Edmodo kita. Jadi dari awal kita udah berpikir isi Edmodo nanti apa aja gitu. Jadi udah disetting. Jadi diarahkan berpikir kita untuk rapi. Kemudian lagi di sini ada pesan. Pesan ini adalah untuk tempat kita chatting kepada siswa. Misalnya kita menanyakan, nak, kenapa kemarin kamu nggak ikut pelajaran ibu? Gitu ya. Sini ada tanda tambah. Ya, kita mulai berpesan kepada siapa? Misalnya, saya kepada teman. Cuman karena memang ini belum ada yang masuk, saya sarankan Bapak Ibu masuk ke grup saya. Ini contohnya ke Bu Yuni ya, Bu Yuni, atau ke semuanya ya. Ini ada Bu Yuni, ada siapa lagi nih? Saya ini kirim ke mereka semua. Atau kepada siapa lagi boleh. Apa pesannya? Kita tambah pesannya. Selain pesan, ada lagi yang harus kita buat di Edmodo, yaitu bagaimana, ini contoh dari ada kelas kita, ada pesertanya ya, sekedar contoh. Apalagi yang bisa kita lakukan di Edmodo ya. Edmodo akan memberikan informasi kepada kita, nih contohnya, bahwa ada murid kita yang bernama Yuni Arsi, ada murid kita yang bernama Asniati, gitu ya. Jadi Edmodo itu ada notifikasinya seperti ini. Kita bisa mencari sesuatu di Edmodo, misalnya kita mencari game. Dia nanti akan mengeluarkan game apa yang ada di Edmodo. Bapak Ibu jangan heran kalau setiap hari Edmodo kita berisi ada tulisan dari orang-orang lain seperti ini. Ya, karena Edmodo terhubung dengan semua orang yang menggunakan Edmodo di negara-negara lain di mancanegara. Postingan mereka apa aja? Tentunya mereka ini pengguna Edmodo. Ada sumber daya, ada halaman, dan sebagainya. Baik, sejauh ini saya pikir saya sudah mengeksplor Edmodo. Oh, nih. Sudah, semua sudah. Ini kita bisa chatting sama mereka, orang-orang yang ada di situ. Baik, untuk sementara kali ini paparan saya cukup. Barangkali ada pertanyaan dan sebagainya, silakan saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih Ibu Siti Aisyah. Bapak Ibu hebat semuanya. Pengen tadi penjelasan panjang lebar dari Ibu Siti Aisyah tentang aplikasi Edmodo. Barangkali bisa bertanya setelah ini.
Saya dahulukan sambil kita nyari-nyari pertanyaan. Dahulukan pertanyaan yang ada di dalam chattingan. Kalau ada yang mau menanyakan secara langsung, silakan Bapak Ibu menyalakan mic-nya dan bisa langsung ngomong secara panjang lebar sendiri. Oh iya. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan di ini Pak. Saya Iya. baca di chattingan. Ini yang pertama dari Bapak AL, Bapak Abdurrahman Lontara ini ya, benar ya? Pak Abdurrahman ya, benar ya? Ini Pak Abdurrahman menanyakan bagaimana Bu cara membuat soal yang memuat equation atau simbol matematika Oke. pada aplikasi ini di Edmodo. Terima kasih dari Pak Abdurrahman. Ya. Pertama kita datang dulu ke kelas. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung kalau Bapak menggunakan perpustakaan. Jadi simpan dulu soal-soal yang tadinya dari Word, simpan ke sini. Itu cenderung saya itu. Karena, barangkali bisa sambil praktek Bu, supaya lebih mengerti barangkali. Misalnya gini, Bapak punya, saya buka Word ya. Ya. Saya buka Word saya. Sebentar, saya ambil Word dulu. Itu nih cara yang simple ya, Pak. Cara yang simple. Jadi nggak usah menggunakan Edmodo dulu. Saya ambil Word, kita gunakan Word seperti biasa. Atau kalau misalnya kita menggunakan Excel, tabel dan sebagainya, menggunakan Excel juga bisa. Ini saya menggunakan Word. Nah, ini bisa dengan insert, equation gitu ya. Bapak bisa menggunakan ini. Jadi Bapak gunakan segala jenis perhitungan yang ada di sini. Misalnya hitung ini, saya tidak terlalu paham dengan matematik, tapi contohkan saja, misalnya 4 kali 5 gitu ya, diakar kuadratkan seperti ini. Ini Bapak buat di semuanya soal-soal ini di dalam buku matematika. Masalah saya punya soal matematika. Layarnya tidak berpindah, Bu. Oh gitu? Ya. Berarti jaringan, Pak. Bentar ya. Jaringan. Saya coba ada nggak nih penulisan soal code yang ada matematika. Soal-soal matematika. Sekarang saya matikan dulu aja stop sharing saya. Kemudian saya lanjut sharing lagi. Ada Pak? Yang tampil Pak? Akar 4 kali 5. Ya, berarti ada berarti. Ya, sudah ya. Ya. Misalnya ini adalah saya gunakan Word, Microsoft Word. Nah, Bapak kalau mau membuatnya di layar sebaiknya seperti ini. Kalau menggunakan soal-soal yang ada di Word. Kemudian soal ini diambil seperti tadi. Kita gunakan perpustakaan. Kemudian kita ambil baru. Nah, atau gunakan Excel atau dokumen Word yang ada di sini. Kita membuat yang baru. Ini kayak terhubung dengan Microsoft Word di Microsoft Office. Masih blank, Bu. Masih blank layarnya. Blank lagi. Ya.
Semua blank? Blank. Lagi starting to share. Blank? Lagi starting ya, sudah tampil tapi belum semuanya. Sudah tampil belum? Sudah tampil? Masih putih, masih layar putih, Bu. Iya, ini memang layarnya. Sekarang saya mau menggunakan Microsoft Word gitu. Nah, ini Microsoft Word yang tampil di Edmodo. Ya, Microsoft Word yang tampil di Edmodo. Di sini ada sisipkan. Ini sama dengan Google Doc atau Microsoft Word yang ada di Microsoft. Nah, seperti ini, Bapak pakai aja seperti ini, kemudian nanti Bapak tulis apa yang Bapak mau. Oke, yang pertama ya. Yang pertama tadi caranya menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, seperti ini ya Microsoft Word. Yang kedua, gunakan Microsoft Word yang ada di Edmodo. Tuh. Jadi nambahkannya dari sini. Kemudian kita buat quiz. Jadi menggunakan quiz itu bisa lewat file, lewat berkas, tautan, kalau kita misalnya mencari materi dari internet, misalnya begini. Ini, rumus matematika. Kemudian ini rumusnya ada tautannya ya. Dari Jenius misalnya. Tautannya kita ambil, linknya maksud saya. Linknya kita ambil ini. Kita copy. Kita kembali ke Edmodo. Nah ini, ke tautan. Nah seperti itu, title-nya adalah rumus matematika. Add link. Jadi kumpulkan dulu file-file kita ada di situ, baru nanti kita bagikan berdasarkan tugas kelas. Saya pikir itu mudah-mudahan nyambung dengan apa yang Bapak mau, Pak. Silakan berikutnya. Pak, halo. Pak Anwar, lanjut Pak. Ya, berikutnya adalah pertanyaan yang kedua, Bu, dari Bapak atau Ibu HW nih. Ya. Ini bisa jadi Bu Hening Wijayanti atau Pak Hening Wahyudi. Pertanyaan kedua ini adalah cara mengundang siswa untuk ikut kelas kita bagaimana ya? Ya, yang kita tidak usah memasukkan email mereka. Nah, seperti itu, Bu, cara mengundang siswa. Jadi ada dua cara mengundang siswa. Yang pertama adalah tadi gunakan email. Yang kedua, menggunakan kode kelas. Misalnya ini kelas kita 9B, mana kode kelasnya? Ini kan udah ada yang masuk nih. Saya nggak pernah undang mereka, tapi saya tampilkan email kelas 9B. Coba sekarang, Ibu Hening, tolong masuk ke kelas saya. Saya ambil kelas yang lain. Misalnya kelas 9A. Bu Hening, mohon maaf, Bu Hening tolong masuk di kelas ini. Bukan apa-apa, nanti di kelas juga gampang dibuang lagi ya. Ini ada kode kelasnya. Ini kode kelasnya. Bentar. Oke, yang kelas lain coba. Jadi pakai kode kelas yang kedua ya.
Saya sudah ngasih kode kelas terkunci. Oke, nih. Ibu jadi ngambilnya dari dashboard ya, Bu. Ada kode kelas. Saya copy nih kode kelas saya. Saya bagikan kemana? Bisa saya bagikan ke WhatsApp. Saya bisa bagikan ke sini. Misalnya ini saya kasih ke semua peserta. Klik kanan, paste. Klik kanan, paste. Atau bisa juga dibagikan ke WhatsApp. Atau kalau misalnya kita nggak punya grup WhatsApp bersama siswa kita bisa bagikan kepada wali kelas. Bapak Ibu wali kelas mohon sampaikan ya, ini ada kode kelas Edmodo anak-anak. Silakan mereka suruh mendownload Edmodo dan ini kode kelasnya kayak begitu. Jadi sampaikan kepada wali kelas bisa, siswa lewat email bisa kalau punya grup, dan lewat teman kalau dalam satu kelas kita punya satu orang kita sampaikan. Itu ya Pak, demikian. Oke, demikian Bu ya. Iya. Sekarang pertanyaan dari Bu Ike Bu. Dengan Facebook Bu, itu kira-kira mirip nggak? Kok kayaknya kayak dengan Mirip. Facebook gitu? Sepertinya mirip. Bedanya Karena di situ ada chattingan-chattingan, ada tampilan kayak informasi dari orang lain menginformasikan apa di sini. Tetapi kalau kelas kita tidak ada di sini. Misalnya gini, ini ada guru dari Arab ya, dia mempostingkan ini, ya kan dari Arab ya. Nah ini bisa kita lihat. Jadi maka dari itu saya bilang kelebihan Edmodo ini adalah kita seperti bisa berliterat kemana saja, dari mana saja, bahkan dari luar negeri sekalipun. Terus jangan khawatir kalau seandainya kita mendapatkan ini dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab kayak gini. Bapak Ibu tinggal copy, gunakan Google Translate. Ini misalnya. Terus pilih bahasanya. Ini dari bahasa Arab. Kemudian ini terjemahkan ke bahasa Indonesia. Copy paste. Nah, ini. Oh, ternyata dia lagi menceritakan ini tentang topik penelitian. Struktur organisasi penelitian adalah satu, tuliskan judul. Nah, kita bisa dapat ilmu dari mereka. Walaupun bukan sesama negara kita. Padahal ini, dan yang bedanya dari Facebook, kalau Facebook itu kan masyarakatnya umum. Kalau di Edmodo masyarakatnya biasanya masyarakat yang bergelut di dunia pendidikan. Itu Pak. Iya, iya. Demikian ya Bu Ike ya. Selanjutnya sekarang dari Bu Nisa Bu. Perbedaan antara kelas dengan grup gimana Bu ya? Oke. Kelas dengan grup. Perbedaan kelas dengan grup, kalau kelas itu yang kita buat dan yang kita masuk. Jadi kalau yang kita buat berarti kita sebagai guru. Kalau yang kita masuk berarti kita sebagai siswa. Tapi kalau grup ini kita biasanya bekerja sama dengan sesama rekan kerja atau teman-teman di MGMP lainnya. Kita punya misalnya sesama guru IPS, bergabung jadi satu, namanya grup. Kita bisa jadi pembuat, bisa juga nih kayak kalau kita buat grup, misalnya saya buat grup namanya grup LP2 MBS ya. Nah, maksimum adalah 260 orang, 260 karakter. Nah, seperti itu. Misalnya kita, oh ini karakter atau ceritakan niat kita buat grup ini apa. Assalamualaikum.
Ya, kayak gitu kita ceritakan. Saya buat grup ini untuk berbagi kepada semua. Terus jenjangnya apa? Oh, kita mau semua TK atau pendidikan dewasa atau pendidikan tinggi, misalnya kalau kayak kita yaitu pendidikan usia tinggi misalnya ya. Sebenarnya pendidikan tinggi itu adalah sekolah menengah ke atas. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak ada yang lain. Pilih mata pelajaran. Kita mau grup apa? Grup semua mapel boleh. Materinya apa? Materinya adalah materi tentang pembelajaran jarak jauh. Pilih siapa yang bergabung di public to all teacher. Jadi kita undang orang lain untuk masuk semua kelas, semua sekolah, dan semua guru. Nah ini warna. Kita mau suka warna yang mana? Ungu boleh. Nah, jadi bedanya kalau kelas kita mengajar atau kita diajar. Kalau grup kita bergabung kolaborasi dengan sekolah lain. Pilih mapel katanya. Mapelnya semua. Oke. Nah, seperti itu Bu, saya udah mengundang orang lain nih. Dalam grup saya, namanya grup LPMBS. Ikan Pak? Oh iya, iya. Ya Bu, ya Bu. Selanjutnya sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan chatting, saya lihat ada beberapa bapak-bapak yang mengacungkan tangan. Kalau Pak Gusti ini dari tadi ya. Monggo Pak Gusti, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Bu Siti Aisyah. Assalamualaikum Nampak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau tadi sudah pemaparan kita sebagai guru, nanti saya mensosialisasikan kegiatan ini pada anak. Kalau anak ingin misalnya masuk ke Edmodo kita dengan kode yang kita share, bagaimana anak-anak masuk ke kelas kita. Itu Oke, mohon, tadi belum ada tayangan. Terima Oke, kasih. Terima kasih kembali Pak. Nah, saya langsung ya Pak ya. Silakan. Oke. Nah, ini ada kelas. Kalau kita jadi siswa, bagaimana caranya? Ini ada kata tambah, Pak, ada simbol tambah. Nah, kalau buat kelas, tadi kan kita jadi guru. Nah, sekarang kita gabung kelas. Kita cari kode kelas. Ada yang punya Edmodo? Kalau ada yang punya Edmodo, kasih kodenya ke saya akan masuk. Mungkin Bu Ike tadi Bu, katanya di chat masuk ke kelasnya Bu Aisyah. Oh iya, itu Bu, enggak, itu Bu Ike-nya masuk ke kelas saya. Sekarang saya ingin masuk ke kelas orang lain. Ada yang punya Edmodo? Iya, monggo Bapak Ibu. Kalau ada yang punya, saya akan masuk. Lewat sini, Pak. Intinya saya udah kasih tahu bahwa lewat sini. Saya ulangi, lewat kelas. Di kelas itu ada simbol tambah. Iya, iya. Kemudian ada dua pilihan, buat kelas atau gabung kelas. Kalau jadi guru berarti buat kelas. Kalau jadi siswa berarti gabung kelas. Gabung Pak. kelas, ya, ya. Terima kasih. Ya. Itu yang paling penting saya tanyakan. Iya, terima kasih kembali Pak. Ya, berikan ya Pak Gusti ya. Iya. Sekarang kembali lagi ke chatting Bu ya, sebelum ngomong langsung pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, kita selang-seling. Yang berikutnya ini adalah dari Pak Putu Sudama. Beliau ngomong, saya Putu Sudama dari SMAN 3 Poso. Saya sudah buka perpustakaan dan mencoba membuat file baru Word. Setelah terbuka melalui Microsoft, tapi nggak bisa ngetik. Yang muncul hubungkan kembali untuk melanjutkan. Di pojok kanan atas muncul sambungkan ulang. Mohon solusinya. Terima kasih. Demikian Bu Aisyah.
Itu biasanya dari jaringan, Pak. Pak Putu Sudama. Pak Putu sebenarnya nggak masalah dengan Edmudo Bapak. Biasanya terkait dengan jaringan. Memang jaringan ini ya karena Edmudo itu lengkap, fitur-fiturnya lengkap, sehingga banyak hal yang ketika proses ngedownload itu perlahan-lahan gitu. Iya. Sehingga terkendala dengan jaringan. Hanya masalah itu sebenarnya. Kata-kata saya kan sambungkan gitu ya. Iya, Kalau urusan sinyal sambungkan. gitu. Saya pun sekarang tidak memakai sinyal WiFi saya karena pas tadi saya pakai ternyata saya keluar. Makanya saya sekarang memakai sinyal HP saya. Nah ini Iya, contoh iya. saya nih ya. Saya sedang mengetik. Saya besarkan ini sedikit supaya terlihat ya Pak. Terlihat ya Pak. Nah ini bisa dipilih mau dijadikan ya, mau Lihat, Bu. dijadikan Lihat. judul boleh. Jadi sama dengan Microsoft Word kita. Kemudian kita mau apa? Mau file ini mau kita simpan. Kita simpan. Terserah mau ganti nama kan ini belum dikasih nama sama saya, ya kan? Ini belum saya kasih nama. Saya ganti misalnya uji coba. Itu Pak. Kemudian saya mau simpan. Simpan kemana? Diunduh boleh. Dalam bentuk Word juga, dalam bentuk PDF bisa. Kita lihat nih, unduh salinan. Unduh, kita kemanain? Kita masukkan sini, boleh. Ke materi. Perpustakaan. Unduh salinan. Oh ini sudah. Ya, intinya itu pasti masalahnya dengan ini Pak, jaringan. Karena suruh koneksi lagi. Tuh, seperti itu saya sudah mengetik. File saya belum saya kasih nama. Oke Pak, paham ya? Gimana? Pak Putu Sudama ya. Pak Putu, jadi nggak masalah dengan Edmudo Bapak ya. Masalahnya di jaringan. Iya, iya. Kalau Bu Nisa tadi menambahkan melihat kode, Bu. Melihat kode kita sendiri di mana ya? Oke, bagaimana melihat kode kita sendiri? Ibu ke dashboard, kemudian pilih kelas Ibu, yang mana yang mau Ibu kasih kodenya. Dashboard ini ya yang depan ya Pak. Kemudian kita pilih kelas kita, kelas Ibu E misalnya. Di sini ada kode kelas. Ini saya kunci kode kelas. Saya buka kode kelas saya. Kuncinya saya buka. Nah, seperti ini. Saya copy. Selesai, saya bagikan ke grup ini. Saya chattingan saya nggak terlihat. Oh ini, pojok. Nah ini. Nah tuh saya bagikan. Jadi pertama ke dashboard atau ke depan.
depan, kemudian cari kelasnya, kemudian di sini di depan ada kode kelas. Klik, habis klik di copy. Copy, pindahkan ke mana? Ke WhatsApp atau ke siapa, kasih tahu ke chattingan lewat pesan juga boleh. Ini karena cuman tulisannya gampang kok, cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter. Demikian Pak. Ya, ya. Demikian Bunisa ya. Yang berikut. Pak Anwar, halo. Iya, ya. Iya, Pak. Ya, sebentar Pak Anwar. Bapak Ibu sekalian yang ingin menuliskan pertanyaan di chat room, mohon ditujukan ke all participants. All participants atau all panelists. Jangan ditujukan kepada host privately, tapi kepada all participant. Arahkan dulu to all participant, baru dituliskan pertanyaannya agar bisa dibaca oleh semua peserta, panelis, dan pemateri. Demikian, terima kasih. Atau chat with everyone, Pak ya. Kalau pakai HP, ya. Chat dengan semua peserta dan para hadirin yang sudah hadir. Lanjut Pak Anwar. Oke. Berikutnya dari Pak Fakih Usman. Bu Aisyah. Pak Fakih menanyakan tentang perbedaan Edmodo dengan Schoology, dengan Google Classroom, maupun yang lain. Oke. Nah, gimana? Oke, makasih Pak pertanyaannya. Pak Fakih, makasih pertanyaannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, sebenarnya semuanya LMS, Learning Management System, atau pengaturan kelas jarak jauh. Cuman namanya aplikasi sama dengan kue. Kue itu kalau kita hobi manis, kita bilang enak nih manis. Tapi kalau kadang kita hobinya yang manis-manis jambu, ini mah kemanisan. Tuh. Kalau kita hobinya gurih, ini mah terlalu manis, saya nggak suka. Nah, jadi seperti itu layaknya, ya, layaknya. Jadi ibarat kue, LMS itu ibarat kue. Mana yang kita sukai, mana yang kita selera. Nah, sekarang kelebihan dan kelemahannya di mana? Saya sudah berbagi kepada Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada sadar, saya sudah berbagi mengenai Google Classroom, kemudian Edmodo, terus Schoology. Kelebihannya di mana? Kalau Edmodo itu berwarna. Seperti ini saya bilang berwarna. Edmodo. Tampilannya. Ada warna kuning, dominasi warna kuning dengan warna lain-lainnya. Tapi kalau Google Classroom tidak ada warna-warna seperti itu. Google Classroom itu bersih, hitam putih saja. Terus lagi kalau Schoology itu lebih berat menurut saya, karena Schoology itu tidak ada warna, juga kaku, obrolannya sangat saklek. Di sana itu lebih cocok kepada masyarakat atau siswa menengah ke atas, misalnya anak SMA. Tapi kalau saya boleh ngasih saran, anak SMP sampai anak SD cocok ini Edmodo, karena wajah Edmodo itu lebih variatif, banyak warna nih, ada biru, ada ungu, terus ada video-video, lebih menarik, estetik. Sedangkan kalau dari segi warna, dari segi kelebihan Edmodo itu punya library. Kalau Google Classroom nggak punya library, perpustakaan. Jadi sebelumnya kita udah setting dulu apa saja yang mau kita bagi ke Edmodo. Nah, kelebihan Edmodo adalah punya library. Tapi kelebihan Google Classroom itu kalau punya tugas kasih ke satu kelas bisa sampai 10 kelas, sampai berapapun kelas kita bagi sekalian. Jadi kita tidak usah ngulang satu menulisnya, saya ulang lagi, nggak usah. Cukup menulisnya di satu kelas yang sama, misalnya kelas 9A. Nanti kita mau bagi dari 9B sampai 9G, itu cukup di kelas 9A saja kita masukkan, atau 9B saja,
kita bagi kepada kelas yang lain. Jadi tidak usah mengulang-ulang. Tuh kelebihannya. Sedangkan untuk psikologi itu juga ada library-nya, ada bisa berliterat. Kita bisa mengembangkan diri di psikologi, bergabung dengan guru-guru tingkat internasional lainnya. Terus fitur-fiturnya psikologi juga banyak, lengkap. Bisa pakai e-rapot juga di psikologi. Tuh, daftar namanya juga sesungguhnya. Cuma kalau di Google Classroom daftar namanya bisa saja daftar nama berdasarkan email anak. Gitu, Pak. Ya, demikianlah perbedaan antara psikologi, Google Classroom, dan Edmodo. Edmodo ya. Edmodo ini lebih enak untuk siswa-siswa yang menengah ke bawah karena tampilannya lebih berwarna gitu ya. Lebih berwarna. Ya, ya. Untuk Bu Nisa barangkali bisa menyalakan mic-nya karena bertanya lagi mungkin kurang puas beberapa pertanyaan. Angga. Atau langsung ke Ibu Reni. Ada 2 pertanyaan Bu ini Bu ya, Bu Reni. Oke, Mangga. Untuk memasukkan video pembelajaran, apakah bisa? Yang kedua, misalnya, mohon maaf, ada tampilan saya hilang. Yang itu tadi yang pertama, apakah bisa memasukkan video? Yang kedua, misalnya guru perlu menayangkan video yang perlu ditonton siswa untuk menunjang pembelajaran. Apakah bisa? Ya. Jadi intinya video, Bu. Oke. Makasih, Pak. Di sini di perpustakaan kita bisa tambahkan file-file kita di sini. Nah, di sini ada tautan. Jadi videonya misalnya kita dapat dari mana? Dari YouTube ya. Kita ambil YouTube kita misalnya. Kita cari di sini tentang materinya apa? Uang. Ya. Membaca. Materi membaca. Kita dapat materi kita dari mana? Boleh video kita dari mana-mana aja boleh lah. Nah, nih contoh video. Kemudian video ini kita ambil linknya. Belajar membaca. Kita ambil linknya. Pada YouTube ada link. Ini jaringan saya. Mohon maaf sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Saya cuma mau ngambil link aja. Nah, di sini ya saya matikan suaranya. Oke. Saya ambil linknya. Bagikan. Saya ambil linknya. Ini salin. Saya salin linknya. Kemudian saya masukkan ke Google, maaf, ke ini, sini, tautan. Simpan di sini tautan. Judulnya belajar membaca. Simpan di sini. Masukkan di mana? Di quiz nanti ya. Kemudian kita kasih tugas kepada siswa kita. Kita kasih tugas kepada siswa kelas kita. Misalnya kelas 9A. Ini kita posting. Posting apa? Posting tugas. Ini kelas A, udah saya keluarin ya kelas A. Yang lain kelas lain.
Kelas lain ngambilnya dari depan. Kita pilih kelas lain, misalnya kelas 7D. Kemudian kita kasih postingan. Postingannya apa? Mulai berbagi kepada siswa kita. Ini materi membaca. Amati video ini. Nanti ada pertanyaannya adalah apa pendapat kalian tentang membaca bagimu? Oke, kita ambil. Sisipkan tadi dari perpustakaan, tambahkan dari perpustakaan yang ini. Tambahkan dari perpustakaan. Kita cari di perpustakaan kita tadi, belajar nih, belajar membaca, ada video ya. Oke. Lampirkan. Nah, ini sudah masuk YouTube-nya ke sini. Postkan. Demikian. Iya. Gimana Bu Nisa? Bu Reni, Bu. Bu Reni, gimana Bu Reni? Ya, terima kasih orang yang ngomong gitu, Bu. Ya. Ya, demikian ya, Bu Reni, tentang cara memasukkan video dan menampilkan pada para siswa sebagai penunjang pembelajaran. Untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan di angkat tangan tadi, mohon maaf saya mendahulukan pada Bapak Ibu guru yang lain yang lebih duluan ya, jadi mohon maaf. Yang sekarang adalah dari Pak Arif, Bu Siti Aisyah. Oke, mangga. Oh, halo. bukan. Iya, Halo, mau bertanya Pak? Iya, mau tanya. Jika chat ini bukan pertanyaan ini ya, bukan ya? Saya juga tanya tadi, saya sempat ngacung tapi ya enggak jadi. Oh iya. Boleh iya. langsung aja Pak? Iya, nanya-nanya. Ya, monggo. Ini tadi saya kan membuat kelas tapi double. Rencananya mau 9A jadi 7B. Mengganti nama kelas gimana caranya ya? Ya. Terima kasih. Oke. Baik, lanjut ya. Ya, monggo. Oke. Ini kelas ya. Ini kan kelas tadi ya. Ini kelas IPS kelas 7E. Saya mau ganti. Di sini nih, di sebelah dari tanda tambah, Pak. Ada pengaturan lanjutan. Ini namanya kan kelas IPS 7E. Saya ganti, ternyata 7F. Gitu ya, Pak? Simpan pengaturan. Oke, Pak. Oke. Pengaturan. Sebelahnya dari tanda tambah ada titik 3. Iya. Ada titik 3. Pilih pengaturan lanjutan. Oh, iya. Siap. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini rupanya pertanyaannya banyak Bu. Jadi apa-apa, tergantung Bapak aja. Saya ngikutin waktunya Bapak. Iya, mungkin bisa dipersingkat ini karena yang ngacung dan yang setting juga sama-sama cukup banyak nih. Ini yang Ibu Ike dan Pak Novan ya dari tadi ngacung. Sekarang silakan. Monggo bertanya langsung ke Bu Siti Aisyah. Bu Ike atau Pak Novan? Halo, Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu.
Bu Ike. Ya, Ibu, ini saya kan lagi nyoba juga ini ya Edmodo-nya. Pertanyaan saya, ini udah nyoba bikin kelas, saya sudah bikin kelas, kemudian sudah berhasil gabung di grup Ibu, di kelas Ibu tadi, yang di LPMB itu tadi. Ya. Kelas IPS 9D tadi udah coba gabung, berarti saya udah bisa gabung kelas. Nah, pertanyaannya, kan saya lagi bikin kelas 11 MIPA nih, Bu. Oh ya. Saya kasih ini, apa namanya, kerjakan soal di bawah ini dengan memberikan, apa tadi namanya, file dari dokumen saya. Ya, jadi kan gitu. Nah, pertanyaannya, itu siswa mengerjakan soal, terus nanti ngumpulinnya di mana, Ibu? Mereka ngumpulin pekerjaannya itu di mana, terus kita ngelihatnya gimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaannya, ini kan ada mari memulai Edmodo, terus ada di situ tuh buat kuis. Nah, saya klik buat kuisnya, karena saya lagi pakai handphone, terus katanya, untuk membuat kuis buka Edmodo di desktop. Berarti untuk di handphone belum bisa bikin kuis ya, Bu? Nah, ya, Bu. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah tahu sendiri karena sudah dicoba. Alhamdulillah Ibu sudah berani mencobanya, sudah mau mencobanya. Nah, seperti itu, Bu. Ada beberapa kelebihan. Seperti yang saya bilang tadi. Edmodo itu tidak seperti Google Classroom. Google Classroom itu 4 penilaian ada. Nah, ini nggak ada. Beda di Google Classroom. Bentar ya, saya cuma sekedar membandingkan aja. Bukan saya bermaksud menjelekkan satu-satu, tapi kita kan pemakai ya, Bu ya. Kalau yang namanya pemakai itu pasti ada kelebihan dan kita bisa menilai kelebihan dan kekurangannya di mana kan gitu. Wajar dong karena kita pemakai. Nah, kelebihan dari Google Classroom itu adalah adanya nilai. Kalau ini tidak ada tempat penilaian, bukan berarti siswa tidak bisa mengirim. Siswa bisa mengirim, nanti kan posting dia. Posting, Bu, ini tugas saya. Nah, Ibu nilainya nanti tempat lain gitu. Kalau di saya nih, contohnya siswa saya sudah memberikan tugas kepada siswa saya. Ini kayak kemarin saya melek IT, teman-teman sudah membagikan hasil penilaian. Nah, ini di sini ada forum, tugas kelas, anggota, nilai. Ibu bisa lihat sendiri bedanya dengan Edmodo. Depan, kelas, temukan, perpustakaan, pesan. Nah, forum sama, berarti sama-sama punya depan. Atau home, istilahnya dashboard. Kemudian tugas kelas dia dipisah, Bu. Dia dipisah. Jadi betul-betul benar-benar tugas. Nanti liatin ada topik beda-beda. Topik membuat TTS, topik belajar berbasis IT, topik Google Classroom, kayak gitu, Bu. Yang kedua, bedanya di mana? Di Edmodo ada temukan, berarti Edmodo itu bisa bekerja sama, bisa bergaul dengan orang-orang di luar sana, di internasional, mancanegara. Nah, tugas Classroom nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada filenya, nggak ada tempat. Tapi kelebihannya ada nilai. Gitu. Di sini ada tempat untuk nilai. Jadi nanti kalau di Edmodo, Ibu nilainya pakai Excel Ibu. Nanti Ibu masukkan, oh siapa tadi yang mengirim? Di sini kan ada postingan nih. Di dashboardnya. Nanti ada postingan. Nah, hasil Ibu ini nanti ada postingan. Nanti postingan itu Ibu catat di Excel Ibu. Tapi kalau di Google Classroom ini sudah ada. Itu yang maksud saya bukan membandingkan, tetapi sebagai pemakai Ibu asal tahu saja bahwa kelebihan Edmodo itu tadi indah. Pemandangannya asik, kelihatan kita bisa bergaul dengan banyak orang. Tapi kelebihan dari Google Classroom nih, nilai saya sudah masukkan. Jadi kayak e-raport. Nah, jadi gimana? Ibu mau pakai yang mana? Mangga, itu mah terserah, atur aja. Ibu gimana? Oh, saya mau pakai double, boleh. Oh, kalau untuk sama anak boleh pakai ini. Ada lagi, Bu, kelas dojo. Kelas dojo itu cocok banget untuk anak kecil. Karena gambar-gambarnya itu gambar-gambar karikatur, gambar-gambar kartun, gambar-gambar lucu, animasi. Nah, itu cocok untuk anak SD itu. Ada anak SD dengan SMP itu cocok. Nah, tinggal tergantung siapa, kita gurunya, manajernya, kita aturlah yang mana yang kita cocok, yang mana yang kita
sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu Bu ya. Demikian Bu. Ya. Bu siapa tadi? Bu Ika Ibu Ike. Oh Ibu Ike. Ibu Ike gimana Bu? Puas atau enggak? Puas banget, makasih banget Ibu. Saya sebelumnya Iya. belum kenal Edmodo, saya belum pernah pakai Edmodo. Jadi langsung pas Iya. Ibu jelasin saya langsung ini pakai di handphone satu lagi Iya. saya cobain. Iya. Kelihatannya udah 80% saya kayaknya udah bisa meraba-raba, udah agak jauh. Iya, bagus alhamdulillah. Bagus sekali Bu. Jadi gitu Bu. Jadi dashboardnya beda ya. Kalau dashboardnya aja udah beda, berarti dia punya apa ya? Tawaran kepada pelanggan itu beda. Tawarannya ini lebih ya Bu. Iya, oh iya Bu, ini kayaknya kan tadi kan Ika belum ada penilaian ya, tempat penilaian. Nah, kebetulan saya kan juga pakai Edevo Teacher. Jadi kayaknya cocok itu Edmodo digabungkan dengan Edevo Teacher gitu. Jadi kalau keren itu. Edevo. Ini guru yang betul-betul explore Bu. Jadi nggak harus Ibu memakai satu alat. Contohnya kayak pakai kelas dojo itu biasanya cocok untuk penilaian sikap dan absen. Karena absennya sesuai dengan absen nama kita. Ntarlah kapan-kapan itu mah ya. Tapi yang jelas setiap aplikasi itu ada kelebihan dan ada kurangnya. Ketika kita makan kue, kita rasakan aja, oh ini kayaknya nggak cocok nih. Padahal sama-sama kue gitu. Belum tentu ibu yang masak dengan saya yang masak beda. Sama enggak kan? Rendang juga beda-beda. Ya kan Bu? Ya seperti itulah Bu ya. Selera aja itu. Keren, materinya keren Bu Siti. Makasih. Iya, sama-sama Bu. Oke, barangkali sekarang Pak Aditya atau Pak Agung mau menanyakan langsung. Silakan Pak Aditya. Monggo secara langsung aja ya. Pada Bu Siti Aisyah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ini saya mau nanyain Bu, saya tertarik untuk menguji kompetensi ya pakai Edmodo ya. Kalau pakai ranah kognitif bisa kita pakai kuis itu kan yang bisa. Apalagi itu pilihan ganda, dan sebagainya gitu. Iya, bisa. Kalau untuk yang ini Bu, ranah apa ya? Psikomotorik keterampilan dan sikap. Cocoknya kita pakai model yang mana ya Bu kalau untuk assignment atau kuisnya gitu? Kalau sikap dan motorik saya lebih cocok kepada kelas dojo Pak. Kalau motorik bisa di Google Classroom. Tapi kalau sikap cocok di kelas dojo Pak. Kalau Edmodo Bu? Kalau Edmodo cocoknya untuk kuis. Kayaknya lebih banyak untuk kuis. Yang kognitif aja Bu ya? Kognitif lebih banyak Pak. Mohon ulangi. Ini penilaian saya ya, penilaian saya. Setiap orang kan beda-beda penilaian kan. Betul Bu, iya. Ini penilaian setelah saya analisis. Google Classroom itu cocok untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Contoh kayak anak saya nih. Saya kasih tahu saja bahwa anak saya itu murid saya, maksud saya itu mengerjakan tugas. Tugasnya apa aja? Tugasnya saya bilang ada suruh buat mind mapping dengan menggunakan mind master. Nah, kan berarti dia membuat sesuatu Pak. Berarti kan dia membuat motorik ya. Nah, ini contohnya mind mapping membuat materi bab 4. Saya bilang gitu kan. Nah, ternyata siswa saya mengerjakan. Saya nilai ada 4 orang yang udah saya nilai baru tadi kemarin saya. Apa yang dia buat yaitu membuat mereka menyetorkannya di sini berupa mind mapping. Hasil kerja ya Bu, hasil kerjanya di attachment. Lewat attachment nanti di sini. Dan ini sudah saya kasih nilai. Maaf ya Pak, ini masih memuat Pak. Nah ini, dia sudah mengirimkan gambar atau PDF. Silakan saya bilang, tolong selesaikan mind mapping ini. Tugas saya adalah petunjuknya
Ini kan berarti ini adalah kerjaan motorik ya Pak ya. Mereka melakukan membuat mind mapping dengan menggunakan mind master di HP-nya. Nah ini, pilih submateri, mind mapping submateri bab 4. Pilih submateri yang kamu mau, jadi dari bab 4 itu pilih submaterinya, buat mind mapping, fotokan dan PDF-nya di sini. Itu saya bilang. Jangan ditaruh di forum karena ibu susah menilainya, saya bilang gitu. Kerjakan di sini, saya bilang. Dan ternyata siswa saya mengerjakan di sini. Contohnya seperti ini. Bu, misalnya maaf Bu. Ya. Kalau hasil penilaian kinerja direkam sama siswa di atas pakai video bisa Bu? Bisa. Tapi kalau bisa jangan berat-berat di kita Pak. Suruh aja dia masukin di YouTube. Oh, YouTube linknya aja Bu ya? Iya, linknya aja. Capek Bapak, nanti bayangin file Bapak. Kan kalau yang berat, gratisan ya? Filenya cuma 15 GB Pak. Betul, OneDrive maupun Google Drive. Nih kayak siswa saya contohnya tugasnya adalah buat laporan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif laporannya berupa praktek kan. Mereka kan praktek Pak. Mereka satu yang pertama dia harus buat laporan. Laporannya filenya aja kasih sini. Kan tadinya saya pengen ketemu mereka, tapi nggak sempet. Akhirnya jadi mereka nggak bisa print out. Jadi laporannya dia kirim lewat sini. Terus yang kedua lagi, apalagi mereka kirim laporan YouTube-nya. Jadi laporan YouTube-nya aja yang ada di sini. Nih, ini. Iya. Ini ya kan videonya. Itu kalau menggunakan Google Classroom. Edmodo gimana? Sama. Linknya aja Bu ya. Ada nanti kayak kalau kita seperti ini Pak. Kalau kita tadi ada ECN atau di perpustakaan kita simpan dulu kalau kita. Ini baru linknya masuk sini. Tautannya. Atau foldernya kita masukkan ke sini. Siswa bagaimana? Sama. Caranya ya sama kayak tadi. Kalau siswa tapi tidak pakai perpustakaan, dia cukup ngambilnya dari file mereka gitu Pak. Library ya Bu ya. Nah nih, ini contohnya nih dari file mereka. Siapkan berkasnya dari file mereka ambil. Tuh videonya nih misalnya. Nih, kelas dojo misalnya videonya. Saya masukkan ke sini. Nah, itu. Gitu ya Pak? Oke. Linknya aja. Kalau ini enggak, kalau ini saya karena dari Google, dari file saya, dari perangkat saya, laptop saya ambil fotonya, videonya semua. Tapi kalau siswa, jangan Bu, Pak, berat. Maaf Bu. Ini mah saran ya Pak? Iya. Sekedar saran. Kalau pakai videonya berat, sebab file kita kan tersimpan dalam Google Drive dan OneDrive. OneDrive ya dalam library. Itu tuh berat nanti ketika kita buka dojo kita. Maaf, astagfirullahaladzim. Kalau buka Edmodo kita berat gitu. Ya. Jadi lebih baik, iya Pak. Baik Bu, kalau yang sikap gimana Bu? Yang sikap, penilaian Kenapa, sikap, Pak? Penilaian sikap. Putus-putus. Jadi kalau kita masukkan Google video kita di sini. Nah, penilaian sikap saya bilang tadi kan ini bukan ranah untuk penilaian lebih banyak. Lebih banyak ngasih tugas. Oleh sebab itu, penilaian lihat aja keaktifannya. Oh, ternyata ini anak aktif chatting, aktif mengisi, aktif mengumpulkan tugas, kita tambahkan di Excel kita loh Pak. Tadi kan ada Excel nih di perpustakaan. Kita tambahkan ke Excel. Nih, gambar Excel. Kita buat dulu daftar namanya. Jadi tidak dibuatkan oleh Edmodo. Beda dengan Google Classroom atau beda dengan psikologi. Nah, ini tidak dibuatkan. Beda juga dengan kelas dojo.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu silakan pilih manapun yang Bapak Ibu sukai. Kelebihan dan kekurangan itu bisa Bapak Ibu gabung antara yang satu dengan yang lainnya. Saya ini kayak ini nomor, nama. Nah, ini buat Bapak masukkan ke sini gitu loh, Pak. Jadi buat lagi, Bapak Ibu harus kerja lagi. Itu bedanya. Oke. Baik, Bu. Terakhir boleh, Bu. Terima kasih. Adrian boleh pertanyaannya Pak Adrian satu lagi, Pak. Iya, ya boleh Pak. Dengan ringkas saja Pak. Ya, begini Bu Siti. Saya kan bikin soal multiple choice ya. Ya. Terus ada gambar ingin saya selipkan di pertanyaan atau di pilihan jawaban. Itu gimana, Bu? Di kuis ya, Pak? Di mana, Pak, naruhnya? Apa naruhnya di mana? Iya, iya. Di kuis Pak ya. Iya, Bu. Pak, Bapak naruh ganda. soalnya di mana? Di pilihan ganda, Bu. Menyelipkan gambar Bu. Iya, maksud saya Bapak naruh soalnya di mana? Di kuis. Di kuis kan ada pilihan, ada beberapa jenis tes ya, Bu ya. Saya pakai pilihan ganda. Betul. Terus di soal pilihan ganda ada gambar. Di kuis. Di kuis di sini Bapak mau ngambil file atau mau ngambil langsung dari sini buat kuis? Dari kuis sini? aja, Bu, iya. Oke, dari buat kuis. Kemudian kita buat judul. Judulnya adalah ulangan pertama. Ya. Terus instruksinya kerjakan latihan ulangan ini. 60 menit, tampilkan hasilnya setelah selesai mengerjakan. Kunci setelah waktu jatuh tempo terserah Bapak Ibu. Kemudian sesudah pertanyaan atau penjelasan kuis, mulai dari pertanyaan. Pertanyaannya adalah pilihan ganda. Kemudian pertanyaannya adalah misalnya benua terluas adalah gitu ya. Iya, Bu. Kemudian Bapak masukkan apa? Peta jawaban. Misalnya, Bu. Peta dalam bentuk gambar. Itu gimana, Bu? Nah. Ya ini saya lihat nggak ada pilihannya, Pak. Nggak ada, Bu ya. Nggak ada pilihannya. Kalau di Kelemahan soal dari Kopas gimana, Bu? Bisa saya coba ya. Misalnya saya coba pas dari soal, saya ambil kopas dari picture saya. Misalnya ini. Saya kopas. Soalnya nggak ada tempatnya itu, Pak. Beda dengan Google Form. Setiap, ya, seperti saya bilang tadi, setiap copy, saya masukkan ke Edmodo saya tadi. Coba saya masukkan. Tidak ada pilihan, Pak. Oh, tidak bisa, Bu ya. Ya, ini kelemahan berarti, Pak. Saya aja belum nyampe ke sini, Pak, mikirnya. Karena saya biasanya pakai Google Form dengan Microsoft Form. Tapi kalau bisa dilampirkan, lampiran file, bisa tambahkan dengan lampiran file. Kita coba ya, Pak. Saya ambil picture yang ada di sini. Ambil satu picture yang ada di sini. Misalnya ini. Nah, itu. Jadi bisanya seperti ini, Pak. Oh, iya. Baik, Bu. Terus masukkan sini, tapi juga nggak bisa ngambil picture. Di jawaban nggak bisa, Pak. Paling kita tambahkan sini, lampirkan.
tambahkan lagi, pikir lagi, paling gitu. Misalnya kita tambahkan ini. Nah ini. Tapi ini belum tentu masuk ke dalam ini, Pak. Soal, Bu ya. Ke dalam soal. Jadi nggak tahu jawaban benar salahnya, Pak. Ini baru ini ada di soal. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu dalam soal, Pak. Jadi bukan dalam pilihan. Oh, baik, Bu. Ya, gitu, Pak. Terima kasih, Bu Siti. Sama-sama, Ya. Pak. Terima kasih, Pak Demikian Adrian. ya. Ya, Inilah ya, Pak. Pak Adrian, kelemahan dari beberapa LMS. Jangan dikira bahwa setiap LMS itu udah lengkap semua, tidak. Satu LMS itu pasti kalau kita udah kupas tuntas, ternyata oh ini kelemahannya gitu. Begitu juga kalau kita biasa pakai apa, oh ini kelemahannya gitu. Jadi ternyata satu LMS itu tidak semua kelebihan ada di situ, apalagi ini gratisan. Demikian, Pak. Terima kasih, Ya. Bu. Ini Iya, sama-sama. ya, makasih Pak ya, semoga puas. Ini kalau melihat pertanyaannya ada banyak sekali Bu Aisyah. Yang angkat tangan ataupun yang di chat ada 10 lebih Bu yang belum terjawab. 10 lebih yang belum terjawab. Mungkin Saya mah tergantung Bapak aja, Pak. Bu Siti Bapak yang Aisyah mengatur bisa acara. iya menuliskan nomor WA-nya di sini, barangkali lain waktu bisa japri langsung gitu Bu ya. 0812 Walaupun 84 99 66 10. mungkin bisa ditulis saja Bu ya, supaya bisa Itu- copy paste dengan Itu cepat. sudah saya tulis. Oh iya ya, benar. 0812 84 99 66. Tadi saya Iya. sambil nulis sambil ngomong. Oh iya. Ada lagi yang Bu menanyakan materi. Tadi saya sudah Iya. share ke banyak grup-grup itu, Ah ya. tapi yang berupa tutorial YouTube. Oh Untuk iya yang, YouTube. Oh oh. sebentar saya ambil YouTube saya. Saya itu Sudah Bu. Oh, udah. Saya share. Yang saya- PowerPoint-nya udah saya- belum. PowerPoint-nya udah PowerPoint-nya. kan di grup WhatsApp. Oh, tapi saya nggak apa-apa saya share lagi. Yang di sini mungkin Bapak Ibu yang hadir bisa menyebarkan ke yang lain barangkali dituliskan iya. juga di sini gitu Bu. Kita harus ini ya Pak, harus pakai Keluar dulu. Gitu. kirim enggak kirim. Iya. Kirim attachment gitu. Bentar. Iya, boleh. Bapak gini aja deh. Soalnya di Gimana? sini ada nggak sih tempatnya Bu? Saya nggak hafal nih, lupa. Atau bisa titip ke panitia. Udah saya titip lewat panitia di. Iya. Saya nggak ada lihat pilihan nih. Ada nggak ini MPS. pilihannya? Ada yang bisa nolong saya? Ada pilihannya nggak kalau di Google ngirim ini file? Materi PowerPoint-nya, Bu. Ya, mau ngirim PowerPoint? Iya, sudah diserahkan ke panitia. Silakan panitia yang mengirim PowerPoint udah saya masukkan ke grup. Di Google Drive-nya. Iya. Tersebut YouTube-nya sudah Pak, YouTube saya. Sudah tadi, sudah. Sudah. Sudah saya masukkan. Sudah. Ya. Tulisan. Saya tadi menulis juga di Google di WhatsApp. Silakan yang di WhatsApp juga dikirim aja kemari. Saya tadi sudah kirimkan lewat WhatsApp, baik tulisan saya lewat lewat blogger, blog saya. Oke. Kemudian saya juga lewat tutorial saya di YouTube, di YouTube ya, dan juga lewat PPT saya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Ya, setelah ini segera tak lihat ya Bu. Iya. Sekarang kita lanjut ke Bapak Agung tadi ya, mengajukan tangan ya. Boleh silakan. Baik, Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, silakan diturunkan raise hand-nya dengan mengklik kembali tanda 5 jari di sudut paling bawah kanan. Iya, Pak Agung ini tadi belum bertanya, ngangkat tangannya dari tadi. Sama Pak Agus, Pak Agung dan Pak Agus silakan.
Silakan. Supaya Pak Agung silakan ya. Nih, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Siti. Ya, waalaikumsalam. Saya kebetulan satu semester ini sejak semester lalu Ya, menggunakan Edmodo. ya. Cuma ada kendalanya misalnya saya membuat materi, misalnya materinya berurutan. Materi pertama, kemudian ada kuisnya, materi kedua ada kuisnya, materi ketiga ada kuisnya. Beberapa ada siswa saya yang pada waktu pelajaran saya itu tidak masuk. Jadinya ketika masuk ke akun Edmodo itu tidak sesuai urutan. Seharusnya mempelajari materi 1, materi 2, materi 3, tapi hanya langsung melihat materi ketiga. Ya, Bisakah ya. itu? Ya. Bisakah menggunakan metode berurutan? Jadi satu dulu, kalau satu belum pelajari, kedua belum pelajari, ketiga, seperti itu. Kira-kira bisa apa tidak? Ya, terima kasih Pak, ini bagus pertanyaannya karena menyangkut dengan ini. Bagus Bapak pakai Edmodo. Ini kelemahan Edmodo tidak berurutan seperti Google Classroom. Kalau Google Classroom itu ada topiknya Pak. Di sini nggak ada topik, sehingga setiap yang kita masukkan aja begitu. Nah, beda dengan kalau kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu ada topiknya. Nah, ini contoh saja. Kita menggunakan ini, ya dia terus saja saring post ke bawah. Kalau bisa paling kita post kita itu misalnya kita aktifkan atau kita tambahkan ke pesan, mengubah kiriman, misalnya dari atas jadi ke bawah dan sebagainya. Cuman itu aja Pak. Tapi tidak ada topik Pak. Tidak ada tugas di sini Pak. Tugasnya itu kumulatif atau gabungan. Beda. Itu saya bilang beda dengan kalau kita menggunakan apa tadi Google Classroom atau psikologi. Psikologi itu ada bagiannya. Oh ini pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini. Nah di Edmodo tuh nggak ada, paling adanya lewat folder. Misalnya folder kita isi tadi nanti folder kita isi. Jadi kita isi kayak tadi saya ngisinya adalah ini siswa kelas 7, ini siswa kelas 8, ini kelas 7 pertemuan pertama, ini kelas 7 pertemuan kedua. Jadi gunakan dengan menggunakan folder. Jadi siswa kita melihatnya dengan folder. Misalnya materi pertama. Ya. Materi pertama kelas berapa? Kelas 12. Select subjeknya apa? Subjeknya misalnya science atau social study science. Gitu. Tambahkan ke folder. Nah, nanti murid kita lihat, oh ini materi pertama. Dari materi pertama kita tambahkan materi, soal, dan sebagainya. Cuman itu Pak. Itu yang membedakan kalau di situ tidak ada penunjukan tugas dan penunjukan nilai. Saya katakan seperti itu karena memang betul-betul berbeda. Kalau di Google Classroom, ini ada topik Pak. Di sini ada tambah, ada di bawahnya topik. Ini tambah, ini di bawahnya ada topik. Nah, ini topik. Sehingga setiap bagian itu dikasih batas. Ini ekonomi internasional, ekonomi kreatif, perkembangan pemerintah. Jadi setiap topik itu beda tugas, beda materi. Gitu. Ya, ini yang membedakan antara Google Classroom dengan atau Google Classroom dan Edmodo. Psikologi juga punya. Sedangkan kalau Edmodo tidak Pak, adanya di perpustakaan. Perpustakaan misalnya materi, kemudian materi 1, nanti materi 1 ini kita isi. Apa aja isinya? Isinya adalah 1, misalnya filenya berupa apa? Dari berkas kita, pilih file kita kasih 1, terus lagi tugas kita masukkan ke sini. Ya, contohnya file kita seperti ini.
PPT gitu ya. Kita masukkan. Kemudian apalagi file kita. Nah, jadi nah tuh. Jadi di materi pertama ada. Jadi terpisahnya lewat folder-folder itu, Pak. Beda dengan tadi saya bilang Google Classroom. Jadi yang memisahkannya itu adalah siswa melihat, oh materi pertama adalah pertemuan pertama minggu kesekian sampai sekian. Siswa kita lihat ini materi pertama. Begitu, Pak. Ya, ya. Iya, ya. Pak Anwar. Gimana, Pak? Ya. Waktu Sudah, tersisa, Bos. Pak, dari sekarang 10 menit. Iya, Bapak Ibu. Sudah dengan closing statement dari Ibu Siti. Sudah. Suaranya kecil sekali, Pak. Kita 10 menit ya. Jadi bisa diatur Iya. Pak sekali supaya singkat pertanyaan dari peserta. Atau kalau ada pertanyaan di kolom chat. Iya, Bu Siti Aisyah di chat ini nggak ada nomor teleponnya Bu Siti Aisyah gitu. Ada. Barangkali nih dari diulangi, Bu. Ulangi, oke. Ini saya copy, saya paste ke sini. Ini adalah nomor HP Siti Aisyah. Chat with all panelists, Bu ya? Iya, ini all attention. Oh, attendance, ya. All attendance. Oh, sorry. Sorry, Ini karena ada 10 lebih Bapak Ibu yang mau nanyakan dan jelas waktunya nggak nutut ini. Lah, terima kasih Bu ya. Nah, itu. Ya sudah. Oke, Pak. Bapak Ibu bisa lanjut di lain waktu dengan Bu Siti Aisyah sehingga lebih jelas. Silakan. Waktu kita tinggal 9 menit Bapak Ibu. Pak Agus tadi bagaimana? Silakan mic-nya dinyalakan. Monggo, Agus. Oke. Ya, selamat malam Bu Ya, Siti waktu ya Aisyah. 9 menitan. Malam Pak Agus. Mau tanya Bu, Mangga. kalau Mangga, Pak. pembuatan soal di Edmodo, misalkan soal perkalian ya, atau ya soal perkalian matematika lah gitu. Nah, itu seperti apa ya Bu caranya ya? Mungkin bisa diberikan contoh. Kita buat soal gitu Pak. Ya. Seperti ini di folder di My Quiz kita masukkan soal baru. Kita buat soal baru. Bapak mau buatnya lewat mana? Lewat quiz boleh. Lewat quiz. Bapak kalau mau lewat quiz lebih gampang kalau Bapak membuatnya berkas itu di komputer Bapak. Sehingga nanti Bapak tinggal pilih file. Tapi kalau enggak juga, ya ini pilih file, silakan pilihnya dari mana. Soal-soal Bapak. Yang kedua, bisa menggunakan berkas. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan tautan. Tadi saya udah bilang copy dari mana saja, tautannya dari Bapak punya Google Drive, OneDrive, masukkan sini. Kemudian bisa lewat quiz. Kalau lewat quiz berarti Bapak buat quiz langsung. Bapak buat quiz langsung, caranya Bapak isi dulu penjelasan tentang quiz tadi. Misalnya kuisnya adalah kuis matematika. Kelas 10. Ya. Instruksinya apa? Kerjakan latihan. Soal ini. Soalnya berapa menit? Ini bisa diganti, bebas. Kemudian kuncinya setelah waktu jatuh tempo atau kapan, atau mau langsung boleh. Setelah penjelasan kuis, kemudian kita buat pertanyaan. Pertanyaan kita buat jawaban singkat. Boleh. Misalnya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah 5 kali 20 misalnya kayak gitu. Boleh. Atau kita tambahkan lampiran, Pak. Enggak, lampirannya apa? Ini yang saya tanyakan, kalau kita membuat soal pertanyaan, soal pertanyaan, tapi soal pertanyaan itu
misalkan misalnya ya, 3 pangkat 2 gitu kan, dikali Iya, misalnya 5 sama dengan berapa. Nah, iya. untuk menampilkan simbol pangkat gitu kan, atau simbol akar atau dan sebagainya di rumus matematika seperti apa gitu Mas? Iya. Kan saya tadi udah bilang, pertama Bapak ke Word dulu. Bapak ke Word, kemudian Bapak gunakan itu simbol-simbol yang ada di Word, yang Word ya. Kemudian Bapak pakai misalnya kayak simbol yang ada di sini ya. Ya. Pangkat 15, pangkat 156 seperti itu. Kemudian ini pangkat-pangkat ini Bapak copy, pindahin ke sini tadi. Ya memang di sana itu tidak ada kecuali Bapak bermain di apa tadi di Word. Nah, seperti itu, Pak. Oh, jadi kita ini ya, apa namanya, pakai aplikasi di luar Edmodo ya, jadi tambahan gitu Iya, ya. karena Edmodo nggak ada, Pak. Karena Edmodo hanya menggunakan keyboard yang ada di kita. Sedangkan keyboard kita kan terbatas. Kecuali Siap. kalau Bapak menggunakan misalnya ini misalnya nah seperti itu. Kalau Bapak menggunakan ini. Tapi kalau Bapak nggak mau menggunakan ini katanya kita gunakan jawaban singkat ya. Nih, kalau kita tidak suka menggunakan ini, kita bisa menggunakan lewat file ya Pak ya. Nah, jadi kalau di sini tidak ada tanda-tanda apa tadi namanya? Maklum bahasa. Iya. Nih, tidak ada equation-nya, adanya di Word. Nah, oleh sebab itu Bapak gunakan Word untuk mengetiknya. Yang lebih simpel Bapak kalau sudah ketik di sini di Word, soal-soal Bapak dimasukkan sini, nanti Bapak tinggal tambahkan file gitu Pak. Itu lebih simpel. Jadi tetap gunakan Word. Karena kan kalau Edmodo kan hanya menggunakan layar dia. Layar dia itu tidak ada tampilan untuk merubah. Begitu juga dengan keyboard. Keyboard yang ada sini. Apa nggak ada kan? Nggak ada. Ada di keyboard apa? Ada pembagi nggak ada? Akar nggak ada? Nggak ada kan? Di keyboard nggak ada. Jadi ngikutin keyboard. Oleh sebab itu Bapak harus ada alat bantu. Alat bantunya adalah Bapak bermain di Word. Itu Pak. Demikian ya Pak. Kita buat soal dulu di Microsoft Iya. Word. Iya. Kemudian kita copy. Kita copy ya. Iya, kita copy. Ya, kayak gini. Ini soalnya tadi kan udah nih. Saya copy. Saya masukkan ke ini. Tambahkan soal baru misalnya. Nah, saya masukkan pertanyaannya sini. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Ya. Makasih Bu Siti Aisyah penjelasannya. Iya, sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya, makasih bagus ya. Ini yang terakhir untuk satu pertanyaan aja Bu ya. Bu Siti Aisyah yang kira-kira nggak usah praktek supaya jawabnya bisa cepat. Karena kalau praktek pasti lebih lama lagi gitu ya. Dari pertanyaan Ibu HW tadi, Ibu Henning Wahyudi. Kalau kita sudah buat akun Edmodo, terus kalau kita mau ganti email yang untuk membuat Edmodo, bagaimana? Terima kasih. Sebelum dijawab,
Bapak Ibu guru hebat semuanya yang hadir malam ini sudah ada di dalam chat, sudah ada link link PowerPoint dan juga tutorial YouTube dan juga nomor telepon Bu Siti Aisyah. Silakan Oke Pak, udah. bisa mencatatnya. Monggo Bu, waktunya 1-2 menit ini nggak banyak. Terima kasih ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana caranya kalau kita sudah membuat akun. ada kelas, gimana tadi? Sudah. Saya lupa jadi. Kita sudah membuat akun Edmodo. Kelas. Kita sudah membuat akun akun Edmodo. Pak. Halo. Bisa dengar suara. Kita sudah membuat akun Edmodo. Kita punya akun Edmodo, terus kita ganti akun. Ganti akun email. lain. Akun lain. Bagaimana? Bisa, saya bisa dengar. Ya, silakan. Oh, ganti email. Ya, berarti Ibu ganti akun lagi kan? Berarti ganti akun. Nah, sebentar, saya lihat Edmodo saya. Saya tutup ini. Keluar. Saya tutup. Ya, saya gunakan akun saya. Ini ada akun saya. Ini ada pengaturan. Ini akun Edmodo saya. Ini ada pengaturan. Pengaturan profil. Biasanya pengaturan profil itu tempat kita mengisi profil-profil kita. Termasuk gambar. Kalau Ibu, Bapak yang belum ada gambarnya, silakan isi gambarnya dengan pengaturan profil. Nah, ini. Contohnya gambar tinggal dicari dari perangkat kita. Terus, kemudian perkenalan, biodata, tautan. Ini tautan yang bisa kita pakai apa? Apakah WhatsApp atau apa? WhatsApp ada nggak? Nggak ada ini WhatsApp. Ini tidak usah. Kemudian ini bisa ditambahkan akun sekolahmu. Kemudian tambahkan biodata. Saya lagi lihat sebab saya juga belum pernah memindahkan akun. Yang ada di sini adalah pengaturannya adalah pengaturan tentang postingan, sumber daya, koneksi, komunikasi, dan kemajuan. Sekarang kita lihat lagi. Grup, koneksi, halaman, pengaturan. Pengaturan. Jadi tinggal Bapak Ibu ganti aja. Ini Bu. Surel utama Ibu adalah ini. Ibu mau ngasih tambahan surel yang lain. Surel itu adalah akun pribadi yang kita miliki. Saya pakainya akun ini. Saya mau ganti yang mana? Yang lain, misalnya Aisyah Siti 76 @gmail.com. Kayak gitu Bu. Simpan perubahan. Jadi di mana Bu? Di informasi pribadi. Setelan akun di informasi pribadi. Diulang. Pertama, kemudian pengaturan, kemudian setelan akun. Nah, di sini Pak, nambahnya di sini, di surel. Iya. Udah. Iya. Okay. Otomatis, Pak maaf ya, harus praktek. Karena kalau nggak praktek nggak bisa juga. Iya, nggak apa, waktunya terpaksa. kelebihan nggak apa-apa. Bentar kan? Iya. Ya, sebagai penutup, saya berikan Bu Eneng Pak Wahyudi tadi puas, dan sebagai kesimpulan saya harapkan Bu Siti Aisyah bisa memberikan penjelasan sebagai penutupnya tentang Edmodo ini. Silakan. Oke. Assalamualaikum maaf, lanjut ya. Bapak Ibu sekalian. Iya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan materi kita tentang Edmodo. Saya mau mengatakan sebagai seorang pengguna kita boleh memilih mana saja
LMS, Learning Management System, yang mau kita gunakan. Sesuaikan dengan kondisi sekolah dan siswa kita. Kalau siswa kita agak-agak sulit memahami IT, kita pakailah hal-hal yang sederhana, kayak Kelas Dojo dan Edmodo ini. Atau kayak Google Classroom yang sudah memasyarakat mendunia kalau di Indonesia mah. Tapi kalau kita mau ekspor lebih jauh, bisa kita gunakan hal lain, seperti pakai psikologi tadi. Nah, Edmodo adalah hal yang sangat menarik, karena kita bisa mencari ilmu dari orang-orang lain di luar negara kita. Bahkan, oleh sebab itu Bapak Ibu jangan kecil hati kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa menerjemahkan bahasa. Gunakanlah Google Translate untuk menerjemahkan bahasa yang ada di Edmodo. Intinya, Edmodo ini menarik sekali untuk dipakai kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu bisa bermain game di sini juga, tapi gamenya teratur, yaitu game-game pelajaran, karena bersifat edukasi semua ini. Nah, intinya ini masih sederhana, banyak yang bisa kita explore lagi pada Edmodo, dan yang terpenting adalah ini gratis. Sementara ini gratis, tidak berbayar, karena orang Indonesia itu lebih suka yang gratis-gratisan. Nah, alhamdulillah dengan menggunakan Edmodo, Bapak Ibu selain anak muridnya pintar, Bapak Ibunya juga pintar, karena bisa menambah wawasan dari temukan yang ada di sini. Jadi akhirnya saya berharap Bapak Ibu mau menggunakan salah satu dari aplikasi-aplikasi LMS. Mudah-mudahan anak muridnya juga tertarik menggunakan ini. Akhirnya saya sendiri sebagai presenter hari ini, sebagai pemateri hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada panitia dan kepada peserta yang telah antusias. Begitu banyak pertanyaan tadi. Semoga pertanyaan tadi cukup bisa mewakili dari perasaan hati Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, silakan WhatsApp saya lewat nomor yang saya kirimkan. Pasabikul khairat. Mohon maaf lahir batin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu.